Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NPM 2011-010128, kelas PAID, semester 5. Di sini saya akan membahas tentang adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, yang pertama yaitu pengertian lawan jenis. Lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Apabila laki-laki, maka lawannya perempuan, dan begitu pun sebaliknya. Nah, di sini juga ada tata cara bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu berteman karena Allah. Pertemanan antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan dalam Islam, asalkan konotasi pertemanannya itu berlandaskan untuk mencari ridha Allah, yakni untuk melakukan hal-hal kebaikan. Contohnya seperti penggalangan dana, bakti sosial, maupun menyantuni anak yatim dan kegiatan kebaikan lainnya yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Lalu yang kedua yaitu menutup aurat. Dalam pertemanan lawan jenis, menutup aurat sangat penting sekali, yang mana perempuan harus menutup aurat secara sempurna dengan cara berpakaian syar'i, dan untuk laki-laki ternyata tetap harus menutup auratnya, yaitu dengan cara menjaga pandangannya. Lalu menjaga kemaluannya nih, yang ketiga menjaga kemaluannya. Sangat penting sekali agar pertemanan antara laki-laki dan perempuan tetap terjaga kehormatannya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana kalau kita tidak menjaga kemaluan itu, maka akan merugikan kedua belah pihak nih, terutama bagi seorang wanita. Nah, yang keempat yaitu menjaga pandangannya. Ini menjadi tugas penting ataupun tugas utama bagi seorang laki-laki untuk menjaga matanya. Yang apabila seorang laki-laki seharusnya menundukkan pandangannya sebaik mungkin agar tidak terjerumus oleh syahwat atau nafsu serta godaan dari setan gitu. Lalu yang kelima, saling menjaga serta bertanggung jawab. Nah, dalam pertemanan itu pastikan ada problem atau permasalahan gitu, yang mana permasalahan ini harus sama-sama saling mencari jalan keluarnya gitu. Bukannya ketika ada masalah temannya ditinggalin gitu, tapi harus sama-sama yaitu mencari jalan keluarnya, solusinya gitu. Nah, di sini pun sangat penting ya, saling bertanggung jawab ini sangat penting gitu. Di sini juga dalam hal ini juga gitu ya, yang namanya pertemanannya diuji gitu ketika ada permasalahan. Namun permasalahan dalam pertemanan itu bukan menjadi penghalang atau penghambat kita untuk menciptakan suatu yang harmonis. Justru dengan adanya permasalahan itu menjadikan kita lebih aware antara satu sama lain gitu. Lalu ada larangan-larangan dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu berkhalwat. Berkhalwat ini yakni berdua-duaan dengan yang bukan mahram di tempat yang sepi. Hal ini tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena akan menjadi fitnah bagi dirinya. Dan berkhalwat ini akan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Apalagi kan di tempat sepi. Otomatis setan itu kan lebih mudah gitu untuk mencari mangsanya untuk melakukan hal-hal yang berdosa gitu kan. Lalu yang kedua, berikhtilat atau pembauran antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya batasan gitu. Yang ketiga, bersolek atau berhias secara berlebihan. Nah, ini lebih ke perempuan ya, karena perempuan itu suka berdandan, jadi diutamakan larangan ketiga ini untuk perempuan gitu. Kita boleh kok berhias untuk diri kita gitu ya, karena itu suatu bentuk
cinta kita terhadap diri kita gitu. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita keluar rumah, kita berhias, berdandan, bersolek secara berlebihan. Karena hal ini dapat menghasut nafsu laki-laki yang bukan mahram kita itu untuk menggoda kita gitu. Yang akhirnya nanti kalau mereka tergoda, ya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan bagi perempuan. Lagi-lagi perempuan, dalam hal ini perempuan yang paling dirugikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini setelah mempelajari materi ini, bisa kita ambil kesimpulannya ya, bahwasannya pertemanan antara laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan kok dalam Islam gitu ya. Tetapi yang harus kita ingat, pergaulan tersebut mempunyai batasan-batasan, yang mana batasan ini berguna untuk menjaga kita dan menghargai kita antara satu sama lain. Adapun cara menjaga pergaulan antara lawan jenis ini, yakni bisa kita contohkan, yakni perempuan harus menutup auratnya secara sempurna dan laki-laki harus menjaga pandangannya. Dengan begitu dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Jadi perempuan dan laki-laki harus bekerja sama. Perempuan harus menjaga auratnya dengan berpakaian syar'i dan laki-laki harus menjaga pandangannya gitu, agar tidak merugikan antara satu sama lain. Inilah yang ditakutkan dalam pertemanan lawan jenis gitu. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, maka kita akan dirugikan. Jadi itulah salah satu mengapa adanya batasan-batasan dalam pergaulan antar lawan jenis. Nah, di sini ada contoh pertemanan nih, contoh pertemanan dan contoh perbaikan diri dalam diri seorang remaja, penampilan, terutama penampilannya. Nah, di sini gambar remaja pertama itu laki-laki, dia kayak anak pang ya teman-teman. Terus dia menjadi lebih baik gitu ya, berusaha menjadi lebih baik dengan merubah penampilannya. Nah, yang terakhir yaitu dia memperbaiki ibadahnya. Begitupun gambar untuk seorang wanita, yaitu tadinya berpakaian seksi gitu ya, lalu mulai berpakaian yang panjang, lalu mulai mengenakan hijab. Setelahnya dia berhijab secara sempurna gitu. Jadi semua dalam kehidupan ini adalah untuk melakukan kebaikan secara terus-menerus gitu. Apapun masa lalunya, kita harus tetap menjadi yang terbaik untuk masa depan kita. Jadi semua itu punya prosesnya masing-masing. Jadi hargai setiap proses atau perbaikan-perbaikan yang ada di dalam diri kita. Lalu ada gambar tangan laki-laki dan tangan perempuan gitu ya. Jadi ini bukan mahram. Jadi ini pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adabnya yaitu tidak bersentuhan secara fisik gitu. Jadi untuk bersalaman seperti itu bukanlah hal yang baru gitu, tapi itu adalah menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat Islam. Selagi bukan mahram, ya cara bersalamannya seperti itu gitu. Karena kalau bersentuhan secara sengaja itu malah menimbulkan dosa bagi keduanya gitu. Nah, di sini ada gambar seorang laki-laki yang menundukkan pandangannya. Nah, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi, untuk seorang laki-laki, tugas utamanya adalah menjaga pandangan,
Selain bertanggung jawab, laki-laki harus menjaga pandangannya, karena menjaga pandangan ini sangat penting sekali bagi laki-laki agar tidak terhasut oleh godaan setan gitu. Karena zaman sekarang itu banyak wanita cantik, wanita-wanita yang berpakaian kurang bahan gitu. Jadi salah satu cara menghindari itu semua ya dengan cara menundukkan pandangannya gitu. Nah, di sini ada contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh pergaulan remaja atau pertemanan remaja antar lawan jenis. Nah, ini kegiatan yang positif sekali ya yang harus kita contoh. Nah, gambar pertama itu seperti bakti sosial ya. Itu membagikan sembako kepada warga. Lalu gambar kedua yaitu penggalangan dana. Penggalangan dana ini biasanya terjadi karena akibat banjir gitu ya, lalu gempa ataupun musibah lainnya gitu. Jadi kegiatan seperti ini sangat patut kita contoh karena sangat bermanfaat juga, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Nah, di sini ada contoh, ada soal nih untuk teman-teman. Jadi untuk pertemuan minggu depan, saya harapkan teman-teman udah mengumpulkannya. Yang pertama, tulislah satu ayat yang berkaitan tentang adab bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mengapa pergaulan antar lawan jenis itu mempunyai batasan. Dan apa yang terjadi jika tidak ada batasan dalam pergaulan tersebut. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang mudah. Apabila teman-teman sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir, pasti sudah ada jawabannya. Ya, jadi saya harap mengisinya dengan cermat dan tepat gitu. Baik, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa tatap muka secara langsung dan melakukan diskusi dari soal yang sudah ada tadi ya. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.